Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallam, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallam, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Tidak akan percaya. Begitulah Allah sudah tentukan, sudah bagi tahu, walaupun dia haji bukan haji masyarakat kampung ustaz kiai ulama dia udah baca Quran kalau Allah sudah menyatakan demikian sebab ayat-ayat Allah tidak pernah kita pergi ke tempat Yahudi, Nasrani, Majusi, tetapi kita bawakan dalam masjid, dibacakan, tetapi tidak masuk, gak masuk lagi. Maka itu Allah teruskan dengan ayat yang lain, sebab musabah. Ayat Allah teruskan dengan ayat yang lain supaya kita lebih paham. Kenapa? Apa sebab? Kata Allah, sebelum terjadi itu Allah sudah bagi tahu. Sebelum terjadi. Khatamallahu ala qulubihim, telah dijak oleh Allah hati mereka, pada hati mereka sudah ditempel. Khatamallahu ala qulubihim, aku telah jam pada hati mereka. Wa ala sam'ihim, jadi kalau diberikan dakwah, diberikan pengajian, diberikan pemahaman, enggak apa-apa, enggak masuk di telinga. Masuk telinga kanan, tembus telinga kiri, tidak ada, berhenti di telinga. Wa ala absarihim, apalagi pandang. Dia pandang hampa. Mungkin lebih bagus ayam memandang, masih enggak hampa. Nah, pandangan sudah mati. Hati, pendengaran, penglihatan. Jangan harap mubasirah, mukasafah, satu tutupan risyawah sudah Allah stempel ditutup, habis. Kalau sudah Allah stempel ditutup, walahum adabun azim, bagi mereka tunggu azab. Itu yang harus dinantikan, azab Allah, azab yang sangat besar. Ini ancaman Allah nyata, tapi manusia tidak memperdulikannya. Jadi baca aja Al-Quran dengan lagu yang indah, dengan suara yang cantik. Al-Quran dibaca tetapi pemahaman. Sampai diberikan Allah penjelasan supaya jelas, diberikan petunjuk supaya paham kenapa orang-orang yang demikian. Kenapa? Sehingga Allah menurunkan ayat-ayat teratur, dijelaskan kepada orang yang beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin wa ma hum bimu'minin. Allah nyatakan supaya kita jelas. Di antara manusia, wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Jadi kebanyakan manusia berkata percaya dengan Allah. Percaya. Coba tanya,
penipu, perampok, semua percaya. Hari kemudian yaumil akhir, ada akhir kehidupan. Percaya. Akhirnya kehidupan kemana? Kepada Allah, percaya. Bukan sedikit. Pergilah. Nah, orang-orang yang dicap pada hatinya pun juga berkata demikian. Percaya kepada Allah, percaya hari yang terakhir, hari kemudian, di kemudian itu percaya. Tapi Allah nyatakan dengan tegas, wa ma hum bimu'minin. Tapi dia bukan orang-orang yang beriman, yang percaya. Maka penegasan Allah bertanya, kaifa takfuruna billah, kenapa kufur, apa sebab, kenapa, mengapa dan mengapa. Semua ditanya, udah dijelaskan. Jadi bagaimana kita? Apakah kita harus mau seperti mereka yang telah dicap oleh Allah pada hati? Jawabnya tidak. Ya? Allah nyatakan lagi dengan jelas, nyata, sebab akibat mereka itu Allah sudah nyatakan, yukhadi'unallah, bukan kau nipu aku, betul. Kau berkata beriman kepada aku, bukan nipu aku. Walladzina amanu, apalagi orang-orang yang beriman. Dah. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tapi kamu tipu diri sendiri. Jadi 99% manusia dalam dunia menipu dirinya sendiri. Berkata Allah wujud, Allah ada, tak pernah malu dan tak pernah takut kepada Allah yang ada. Menipu Allah di hadapan Allah, berzina di hadapan Allah, ego di hadapan Allah, semua. Nah inilah karena fi qulubihim marad, pada hati mereka itu, kata Allah, punya penyakit. Karena sudah dicap, lalu banyak penyakit, bermacam-macam penyakit saja. Fazadahumullahu maradan, yang Allah tambah lagi penyakit ini. Nah, begitulah argumentasi Allah yang memberitahu kepada kita sebelum terjadi. Nah, kemana tujuannya? Walahum adabun adim bima kanu yaksibun. Bagi mereka, kata Allah, tinggal nunggu aja azab yang pedih. Siap aja. Mudah-mudahan kita jauh dari perbuatan yang demikian, insyaallah, agar kita benar-benar menjadi orang yang taubatan nasuha, menuju jalan yang benar. Itulah tujuan kita dalam proses pengkajian ilmu Allah, supaya kita meninggalkan yang batil, menegakkan kebenaran sebagai contoh uswatun hasanah kepada siapapun sampai di hadapan Allah adalah contoh. Begitulah yang dimaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan membanggakan Rasulullah, tetapi mencontohi perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, karena sudah dekat bulan Isra Mi'raj, kita akan terus berbicara tentang ilmu Allah, tentang pengkajian Al-Quran sampai batas yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi
ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا حبيبي صل على محمد يا ربي يا حبيبي صل عليه وسلم يا ربي يا حبيبي صل على محمد يا ربي يا حبيبي صل عليه وسلم يا ربي يا حبيبي صل على محمد يا ربي يا حبيبي صل عليه وسلم يا ربي يا حبيبي صل على محمد يا ربي يا حبيبي صل عليه وسلم الله 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 يا الله يا الله 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghilangkan pendengaran, jadi dia tidak paham, tapi dengan satu Allah sampaikan ke lubuk hati mereka. Jadi hal-hal
ini tidak muskil bagi kita, artinya menimbulkan marah dan sebagainya. Ini adalah suatu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah malam ini kita masih, malam besok mungkin kita istirahat mungkin. Kemudian kapan lagi, sedangkan malam besok hari apa? Besok Rabu, Kamis, Jumat kita ada pertemuan lagi. Ya, aku masih lama di sini. Sebab aku sedang masa pancaklik ini mustahilnya. Tinggal menunggu yang ditunggu, mudah-mudahan Allah berikan waktu-waktu cepat yang ditunggu. Azim ya Rabbana ya Karim, astaghfirullah astaghfirullahaladzim 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 ya Rabbana ya Karim, astaghfirullah. Anakku yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, astaghfirullah, ampunkan aku ya Allah. Ya Azim, wahai Tuhan yang maha perkasa. Ya Rabbana ya Karim, wahai Tuhan kami yang penuh bijaksana. Astaghfirullah, ampunkan aku ya Allah. Ini permintaan seorang hamba yang cukup banyak dosanya. Munajat ia kepada Allah, meminta ampun ia kepada Allah. Mungkin entah bagaimana dosa kita, lumuran dosa kita yang kita tidak tahu kotornya diri ini. Mana layak kita bertemu dengan Tuhan yang maha suci? Mana layak kita menghadapinya? Maka kita untuk menghadapinya tentu membersihkan diri kita, zahir dan batin, dari kekotoran dunia ini, agar memancarkan nur pada diri dari hati yang diberikan Allah cahaya, kemudian menerobos di seluruh posisi diri, terus memancarkan cahaya pada metafisik diri, sehingga kita selalu berdoa, Allahumma ja'alni, wahai Tuhanku, turunkan kepadaku fi qalbi nuran, pada hati kita dengan cahaya. Bagaimana mungkin hati kita akan menambahkan satu cahaya ketika hati sudah su'uzan,
ketika hati ini rusak, ketika hati ini penuh penyakit, fi qulubihim maradun, fi qulubihim marad, pada hati kita penuh penyakit, penyakit su'uzan, penyakit hasad dengki, penyakit hubbud dunia, sombong, takabur, perbuatan kita sombong. Kita sudah tahu sombongnya musuh itu Allah, musuh Allah. Orang yang sombong dia tidak sadar dirinya sombong. Kalau dia sadar dirinya sombong, tidak akan berbuat kesombong. Dia akan berperang kepada Allah. Maka itu anakku yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk membersihkan hati ini kita pelihara dengan makan. Sehingga Allah menyatakan, ya ayyuhan nasu qulu mimma fil ardi qalalan tayyibah. Yang disuruh itu manusia. Makan minum dalam dunia ini yang halalan, yang sudah dihalalkan, yang sudah dibenarkan oleh Allah. Tayyibah, bagus. Kita nggak mau. Bukan Allah melarang kita bukan Allah melarang sebenarnya, karena Allah sayang supaya metafisik kita bersih, supaya darah kita bersih, yang baik-baik saja. Begitu Allah minta makan yang baik-baik, supaya ada nur, supaya ada cahaya, berbuat kebaikan pada hati. Tidak ada su'uzan, tidak ada was-was, alladzi waswisu fi sudurin nas, yang meragukan pada hati manusia. Kadang-kadang ragu, bermacam-macam, sehingga tidak ada hablum minallah, hubungan diri kepada Allah tidak dapat, tidak terjangkau. Pada Allah sangat dekat, lebih dekat daripada istri. Kalau istri itu ada saringan, ada baju mengalasnya, Allah tidak, sangat dekat. Antara kita dengan istri kadang-kadang katakanlah tidak pakai baju, tetapi ada kulit membatasi. Tapi antara kita kepada Allah, sehingga tak ada diri kita yang ada, semua Allah Subhanahu wa ta'ala yang membendung kita, membatasi kita adalah kotoran. Kotoran yang sengaja kita tempelkan. Maka itu anakku yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan adanya majlis, satu perkumpulan, majelis zikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, An-Nazir untuk memberikan satu proses peringatan, terutama mengingatkan diri kita sendiri, supaya kita betul-betul ada nur, ada cahaya. Wa fi qalbi nuran, wa fil lisani nuran, pada cahaya mulut kita ada nur. Wa fi basari nuran, mata dari cahaya. Sehingga wapi wajhi nuran, wapi sami'i nuran, telinga cahaya, yadi nuran, tangan di cahaya, ra'si nuran, atas kepala kita ini cahaya. Supaya dengan cahaya ini kita boleh kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh cahaya. Jalan untuk mendapatkan cahaya sudah kuajarkan dengan kamu beberapa waktu, selalu berulang-ulang. Tinggal kamu melaksanakan, mau mendapatkan cahaya atau tidak. Jadi orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala cahaya, sudah kujelaskan juga kepadamu, apabila kau pandang menyenangkan hati. Apabila dia berkata asyik, dari lidahnya keluar mutiara-mutiara, mutu manik. Kalaulah kau kembali ke kampung, siapa tahu kamu ditanya oleh mereka, kamu mudah bercerita, mereka senang mendengarkan. Kenapa kamu jalan ini selalu sudah berubah? Dulu kamu nakal, dulu kau tidak betul, sekarang kau subhanallah, perubahan banyak. Nah ini semua dengan kodrat dan iradat Allah. Karena kau cinta kepada Allah, Allah tambah ilmunya, pengetahuannya kepada kamu. Allah ajarkan.
Nur telah memancar di wajahmu. Ya, walau hitam, bukannya hitam, tapi orang mandang senang. Tutur katamu baik, akhlakmu lebih sempurna, lebih bagus. Makanya kita harus berakhlak mulia, harus sebagai contoh khuswatun hasanah, contoh yang baik, keyakinan yang hakiki kepada Allah. Hari-hari kita ingin bertemu kepadanya, cinta kepadanya, berbicara kepadanya, lewat hati dan sanubari, lewat perasaan-perasaan yang untuk berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan. Inilah tujuan kita, lain tidak ada. Kita sudah lihat manusia yang banyak selalu membawa kita dalam kesesatan. Dulu sudah puas kita bergaul dengan mereka, tetapi jauh kita daripada Allah. Tidak pernah bergetar hati kita lagi. Padahal kita baca ayat Allah. Allah peringatkan, Allah beritahu bagaimana orang mukmin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin itu bila mendengar nama Tuhannya disebut bergetar hati. Baru sekarang kita merasakan getar tersendiri karena telah muji Allah. Nangis kita sendiri. Ada orang puji Allah, bergetar hati kita. Nah, baru sadar ini yang namakan orang mukmin, orang yang beriman. Lalu selama kita tidak pernah ada getaran, berarti bukan mukmin. Jelas bukan mukmin. Allah tidak menyatakan orang mukmin bergetar hatinya. Yang tidak bergetar berarti bukan mukmin. Kenapa kita hidup tenang-tenang saja selama itu? Tenang saja, sudah nyatakan bukan mukmin pun tenang. Dari kita tidak tahu, diberi Allah pengetahuan. Yang tadinya kita menyatakan kalau kamu munafik, kita ketawa, bahkan kita memang aku munafik. Tapi sekarang kita takut kamu munafik itu. Rupanya berdiri di antaranya kedua mukmin, kedua di antara orang Islam dan orang kafir. Orang-orang Islam telah masuk surga, orang kafir telah masuk neraka, dia tidak. Di sini posisi munafik. Yang kafir dimasukkan ke dalam neraka, sedangkan mukmin masukkan dalam surga. Yang munafik ini siksaan di yaumil mahsyar. Astagfirullahaladzim. Lalu kita sadar, ya Allah, Maha Suci Engkau menyelamatkan diriku, membawa aku ke jalan Engkau. Diantarkan, Kau antarkan orang yang mau memberikan penjelasan, memberikan kepahaman, sehingga aku mulai paham. Yang dulu aku tak tahu, sehingga aku tahu. Yang dulu aku tidak paham Islam, rupanya Islam bahasa Arab, Islam itu selamat. Yang dulu aku paham aku selamat, tetapi tidak tahu bagaimana berjalan selamat. Allah berikan jalan, rupanya pakai hukum Allah baru selamat. Kita bersyukur kepada Allah, Allah masih berikan jalan itu, jalan keselamatan. Tinggal sekarang kita menjaga diri, jaga diri kita. Hari-hari kita jaga tentang kematian. Jangan mati dalam kesesatan. Jangan mati di dalam tidak beriman kepada Allah. Cukuplah sudah hidup dalam dunia cuma sandiwara. Allah bilang ini sandiwara. Kalau sandiwara kan cuma bersandiwara. Punya istri sandiwara. Selesai permainan, habislah sudah. Sandiwara itu bermain dulu. Skenario dipegang oleh sutradara. Nah, selesai kita main sandiwara, habislah. Selesailah permainan itu. Tidak ada lagi kamu untuk berperang. Anda begitu juga yang sekarang ini. Hanya bersandiwara. Punya anak, punya harta, punya istri. Semua sandiwara. Padahal yang diambil keperluan cuma sedikit itu saja. Tidak jauh berbeda antara Indra, pengusaha, dengan kamu yang di kandang ayam. Dia makan untuk seperlunya itu saja, kamu juga untuk seperlunya. Padahal dia boleh mengambil lebih daripada itu.
Karena takaran-takaran telah Allah tentukan. Sangat mustahil. Ada orang yang kaya juga demikian. Sedikit aja dia yang dimakannya. Kamu juga miskin demikian. Sedikit juga yang kau makan. Takarannya. Cuma nafsu yang membawa kita berpikir jauh. Melupakan tentang kematian. Bahwa kita akan ditanya oleh Allah segala apapun yang terjadi dalam dunia ini. Maha suci Allah, yang Allah memberikan rahmat kepada kamu. Masih ada jalan yang kau cari, kau tuntut untuk menambah keyakinan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anakku yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kini tidak ada kebimbangan kamu. Sedikit pun kamu tidak bimbang mau mati kah? Kembali kapan bertemu Allah? Kamu rindu, tinggal menunggu. Gempa kah? Tsunami kah? Kehancuran kesana kah? Kiamat kecil segera kamu tengok. Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah. Alhamdulillah. Hatimu telah Allah balikkan untuk kepadanya. Sedangkan mereka berjuta-juta, bermiliar yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah kamu memeliharanya, membersihkan diri kamu, laksanakan bau bayi yang baru lahir, belajar dengan mereka, belajar memandang yang bukan memandang yang maksiat, mendengar yang bukan yang maksiat, berkata, pikiran, hayal, dan sebagainya. Hanya kepada Allah kita kembali. Insya Allah, aku harap kepada kamu, pegang teguh ini baik-baik. Ya, pegang teguh baik-baik. Kamu pasti selamat dunia dan akhirat. Telah kau ketahui bagaimana matinya Muhammad Hatta di Dumai. Dia pertahankan kebenaran. Sehingga sebelum matinya dia berkata, hanya An-Nazir, orang pondok yang boleh memandikannya. Hanya An-Nazir, orang pondok yang boleh memakamkannya. Dan tolong pakai serban dan pakai jubah. Sebelum matinya, ketika matinya dia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang pondok semua mengerjakannya, sehingga persatuan dia sebagai Pariaman tidak mengadukan. Tapi dia, Allah, bidadari, malaikat dekat kepada mereka. Itu istiqamah. Kematian dalam la ilaha illallah. Kemudian kamu tahu Abdul Aziz mempertahankan kebenaran. Sebelum matinya dia pergi kirim surat sana kemari, kembalilah kepada Allah, wahai perempuan pakailah jibah, wahai laki-laki pakailah serban dan sebagainya. Apa yang ku antarkan kepada mereka itu diantarkannya kepada yang lain. Ketika matinya dengan kalimat la ilaha illallah, wajahnya cantik dan berseri. Kemudian disusul lagi saudaramu meninggal dunia, Abu Nawas Samsul Bahri. Dalam mobil dia bilang, udah kalian taubatlah. Aku sudah kumpul dengan Imam Mahdi, bermacam-macam disebutnya. Taubatlah sudah. Pergi ke tempat kakaknya, suruh taubat. Ini akhir zaman, dakwah turun naik rumah. Tapi Tuhan mencabut nyawa. Ditabrak mobil dia. Dalam tabraknya sempat adiknya menggendongnya. Dia ucapkan la ilaha illallah, Maha Suci Allah, dakhal jannah. Saudaramu An-An 10 menit sebelum mati udah berwasiat, tolong aku dipakaikan seperti abangmu meninggal, pakaikan serban, pakaikan jubah, salatkan aku dengan 5 takbir. Telepon mereka kepada apa? Ya, pergi, laksanakan. 10 menit sebelum meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, la ilaha illallah, dakhalal jannah. Kemudian saudaramu Nasution duduk bersama-sama. Dia bilang, kita ini semua tidak punya pemimpin. Maksud dia nak sebutkan apa saja.
Satu aja pemimpin, cari pemimpin yang benar, baiat kepadanya. Terus tertidur sampai kematian. Kata Nabi, ahli surga itu mati, keluar keringatnya. Meninggallah Nasution yang mempertahankan akidahnya. Saudara, dengan berlumuran daripada keringat, sampai dibawa ke rumah pun masih berkeringat, wajahnya berseri, dipasangkan serban cantiknya wajah. Nah, apakah kamu semuanya tidak kepingin demikian? Ketika itu terjadi semuanya, Daba mengumumkan, tidak ada lain imam kita. Aku telah memperhatikan semuanya, mati mereka dalam kalimat la ilaha illallah. Semoga kamu juga demikian. Kembali kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pikir untuk ini malam cukup demikian, supaya kamu betul-betul paham tujuan kita adalah untuk kembali kepada Allah di dalam kalimat suatu perkataan la ilaha illallah dakhalal jannah. Lain tidak ada. Hanya itu yang harus kita rebut peluang. Peluang ini kalau kita tidak cari dan tidak kita pelajari dan tidak kita rebut, kita tidak akan dapat. Kata Nabi, kalau kau cinta perempuan, kamu pasti mendapat perempuan itu. Akan tetapi kalau kau cinta dunia, kamu akan mendapatkan dunia itu, pasti kau jumpai dan kau dapati. Orang kepingin kekayaan dunia, sehingga dia cinta, dia lupa kepada itu saja siang dan malam, dia pasti akan mendapatkannya. Tapi barang siapa cinta kepada Allah, dia akan jumpa kepada Allah dan pasti bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kamu ini benar-benar cinta kepada Allah dan pasti bertemu kepada Allah, Rabb pencipta kamu. Wallahu ta'ala minal jawanib, ihfadni rabbi hasbi wa alaihi tawakkaltu, hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sehingga Allah sebagai hamba, kita sebagai Tuhan. Maka syirik yang nyata, tanpa kita sadar memerintah Tuhan. Allah bos, mustahil kita perintah. Jadi kalau kita memaksa dia minta ini, minta itu, minta ini, semua ini, apakah itu dia Tuhan atau kita Tuhan? Seorang hamba tentu kita merasa malu, merasa bahwasanya Allah lebih tahu. Allah menyiapkan segala-galanya. Apa saja telah diatur. Wallahu min waraihim muhitum bal huwa Qur'anun Majid fi lauhil mahfuz. Dia udah tentukan segalanya. Cuma kita yang tidak punya kesadaran. Memang Allah suruh ud'uni astajib lakum, minta kamu, aku akan kabulkan. Tapi bagaimana adab kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita saja kalau orang terus memaksa minta, macam mana kita? Datang si Abdurrahman meminta dengan kita dengan paksaan ini, tolong belikan ini, tolong belikan ini, tolong ini, tolong ini, tolong ini, tolong ini. Belum lagi habis tolong ini, belum tolong ini, belum lagi satu tambah lagi. Macam mana kita? Jadi sebenarnya adab berdoa, adab jadi kita berdoa kepada Allah. Bagaimana cara kita berdoa kepada Allah? Tentu kita berkata, ya Allah, ya Rabb,
Aku tidak sanggup berdoa sebagaimana engkau mengajarkan aku berdoa. Aku malu meminta padahal engkau tahu keperluanku. Ketika aku meminta berarti aku memaksa engkau. Bukankah engkau telah menentukan segala ketentuan? Wa ma tasha'u illa ay yasha'u Allahu Rabbul Alamin. Allah menyatakan tidak dapat aku menentukan suatu kecuali aku telah menentukannya. Jadi bagaimana adab kita berdoa kepada Allah supaya doa kita makbul, diterima? Jawabnya, ketika engkau berdoa kepada Allah, yang pertama sekali namanya dulu kau puji. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum ya Rahmanu ya Rahim ya Karimu ya Azim ya Ghani ya Mughni ya Ghani ya Mughni ya Fattah ya Razak ya Ahad ya Samad. Allahumma ya Ghani ya Mughni, 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 ya Fattah ya Razak ya Ahad ya Samad. Allahumma ya Ghani ya Mughni, Allahumma ya Ghani ya Mughni, ya Fattah ya Razak ya Ahad ya Samad. Allahumma ya Ghani ya Mughni, Allahumma ya Ghani ya Mughni, Allahumma ya Ghani ya Mughni, ya Fattah ya Razak ya Hanu ya Samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baru kita minta kepada Allah. Salawat kepada Rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi Muhammad. Doa untuk ayah ibu. Allahumma fil lana dzunubana wa li walidaina warhamhuma kama rabbuna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum al-amwat. Baru Allahumma ya Hayyu ya Qayyum ya Ghani ya Mughni ya Mujib as-sa'ilin wa ya Qabil at-ta'ibin ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan yang Maha mendengarkan, Tuhan yang Maha mengetahui, Tuhan yang Maha melihat. Ya Allah, sesungguhnya aku malu meminta kepada. Manalah mungkin aku sanggup meminta kecuali Engkau mengajarkan aku meminta. Manalah mungkin aku sanggup berdoa kecuali Engkau mengajarkan aku berdoa. Engkau tahu isi hatiku ya Allah ya Allah. Dan Engkau memenuhi kebutuhanku. Engkau yang menurunkannya, menciptakannya, Engkau pula yang memeliharanya. Aku memohon kepada Engkau, berilah keperluanku. Jangan berlebihan ya Allah. Betapa berat pula besok aku harus memikulnya ketika berlebihan. Engkau lah memberikan takaran yang telah Kau ketahui. Engkau lah pernah mengatur diriku. Engkau mengatur alam, perjalanan malam segalanya, perjalanan bulan dan bintang. Engkau pula mengatur kehidupanku. Subhanalladzi khalaqtani wa sayyarani bil ardi walam yamsasni birrajuli. Maha suci Engkau ya Allah yang telah menciptakan diriku dan menjalankan aku di muka bumi. Walam yamsasni birrajuli, dan tidak pernah melupakan tentang rezekiku. Ya Allah, aku yakin telah Engkau mendengar doaku. Aku yakin Engkau memandang aku dengan penuh kasih sayang. Tolong aku ya Allah.
Jangan kau hinakan kami dalam dunia ini. Muliakan kami ya Allah, dunia wal akhirah. Dudukkan kami di hadirat Engkau. Jadikan kami ini syahid Engkau. Jadikan kami ini kekasih Engkau. Jauhkan kami dari kemaksiatan ini. Engkau yang lebih tahu dari segala-galanya mengatur kami, bukan kami mengatur Engkau. Ya Allah, Tuhan Sayyidina Muhammad Rasulullah, Tuhan daripada Nabi dan Rasul, Tuhan daripada malaikat-malaikat, Tuhan daripada wali-wali, Tuhan daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan daripada segala-galanya. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain kecuali Engkau, pemegang amanah. Aku amanahkan kepada Engkau, pelihara diriku, anak istriku, keluargaku, ayah bundaku. Aku amanahkan kepada Engkau, masukkan semuanya ke dalam surga. Ampunkan segala dosanya. Tidak ada Tuhan yang lain pemegang amanah kecuali Engkau. Bahagiakan kami ad-dunya wal akhirah. Berhenti Engkau, dengarkan jawaban dengan penuh perasaan. Setelah kau dengar, wahai hambaku, telah kau dengar doamu dan kau kabulkan segala permintaan, baru kau saudi amin ya Allah, amin ya Rahmanu ya Rahim ya Rabbal Alamin, alhamdulillah Rabbil Alamin. Tapi kalau kau tak dengar jawabannya, bagaimana kau pergi kau tinggalkan? Kamu sendiri tidak pernah mendengar dia menjawab, menerima. Bagaimana doamu akan diterima? Mustahil kan? Kamu dengan manusia boleh mendengar, dengan Tuhan yang sangat dekat daripada manusia tidak mendengarkan, mustahil. Manusia yang lain kau boleh dengar jawabannya dengan suara. Tuhan yang sangat dekat daripada kamu, kamu tidak dengar. Bagaimana doa kau akan terima? Bagaimana ampunanmu akan diterima? Kalau dia mengucapkan, wahai hambaku, kasihku, sabarlah engkau dengan ujian. Berdoalah engkau, jangan putus asa. Aku telah menerima segala doamu dan ku dengarkan segalanya. Tentu kita gembira, alhamdulillah Rabbil Alamin. Barulah kita lega, doa diterima dan pasti. Maka Allah berkata, ana inad zanni abdi bi. Aku ikut sangka baik hambaku. Nah, kamu ada nak menyangka baik? Enggak. Alhamdulillah Rabbil Alamin, dah selesai pergi. Kapan kita pernah mendengar dia jawab? Nah, inilah kunci doamu. Insya Allah pasti diterima doamu, pasti makbul. Jadi doa orang mukmin itu makbul. Ya? Kamu udah pernah buat gitu? Hah? Udah pernah belum? Belum. Jadi buat. Jadi perhubungan kau dengan Allah sangat dekat. Nanti tengah malam kau duduk munajat, ya Allah, kalaulah bukan Engkau menciptakan aku ini, entah bagaimana aku ini. Kalau bukan Engkau memelihara aku ini, entah bagaimana. Kalau Kau tinggalkan aku, kemana aku? Aku ini yang buat maksiat, ya Allah. Aku ini banyak dosa, malu aku kepada Engkau, ya Allah. Nanti Kau berhenti sebentar, ya Allah, dengannya. Wahai hambaku, wahai kekasih, udah lama aku menunggu Engkau dengan perkataan ini. Lama aku nantikan Engkau. Kenapa Kau tidak mau berhubungan kepada aku? Hari ini aku dengar doa. Hari ini aku terima. Aku dengar keluhan Engkau. Aku nantikan bertahun-tahun, baru hari ini Kau berbicara kepada aku. Hati pun goncang, air mata mengalir deras. Terus Kau berbicara dengan rasa, dengan perasaan. Jawabul jawab datang. Baru kau merasakan, ya Allah, bertuhan aku ini. Ya Allah, banyak dosa, bimbing aku ini. Husbihadi, ulurkan tangan Engkau. Adrikni, ya Allah, bimbing aku ini. Terus bimbing, ya Allah, jangan Kau lepaskan aku, ya Allah. Rindu aku kepada Engkau. Mulai datang rindu. Nah, ketika kita sudah mulai rasa rindu datang, mahabbah, rindu, sebentar-bentar ingat dengan dia, sebentar-bentar ingat lagi dia, duduk ingat, berdiri ingat segalanya, ya Allah, rindu kepadanya. Nah, inilah mulai rasa cemburu belum. Kalau sudah datang ghirah,
datang cemburu. Cemburu rasanya rasa takut kalau Allah ini tidak mau lihat aku lagi. Takut rasanya kalau Allah ini benci dengan aku. Takut kalau Allah ini tidak menyukai lagi, tidak mau mendengarkan keluhanku lagi. Mulai rasa cemburu. Kebimbangan datang. Kecintaan mulai. Duduk. Apa saja terdengar? Ya Rabbi, Anta Nurul Jabilah. Ya Rabbi, Anta Rabbul Jalilah. Suara-suara itu datang dalam batin, dalam perasaan. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim wa bihamdi.